Halo, selamat siang. Seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu, hari ini saya akan memberikan contoh mengenai aktivitas kita kedua, yaitu storytelling. Nah, seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya, storytelling itu artinya kita menceritakan sebuah kisah atau cerita yang ada hubungannya dengan agama kita masing-masing. Dalam artian ini sebuah kisah yang ada nilai-nilai agamanya, ya. Dan pada hari ini saya ingin sharing itu mengenai kisah di agama Hindu yang sangat terkenal juga. Nah, itu mengenai Lubdake. Namun cerita ini hanya ada di Indonesia, jadi tidak di agama Hindu di belahan dunia yang lain. Jadi sangat khusus sebenarnya ada di Indonesia karena cerita ini dikarang oleh Empu Tanakung. Ya. Nah, adik-adik, Lubdake ini ceritanya dulu itu adalah seorang pemburu. Dia adalah pemburu, kerjaannya adalah membunuh untuk dia hidup. Jadi dia memburu, setiap hari berburu, dan dia cukup sukses. Dia berburu apapun itu, segala macam. Dan dia juga berburu dengan cukup rakus, dalam artian jikalau dia bisa memburu sebanyak mungkin maka dia akan lakukan itu. Nah, kemudian suatu hari dia pergi berburu sendiri ke hutan, tapi hari itu agak berbeda. Hari itu dia biasanya sampai setengah hari bilanglah itu sudah mendapatkan hasil buruan dan bisa pulang. Namun dia tidak mendapatkan apapun. Semakin masuk dia ke hutan, semakin dia melihat semuanya seperti sepi. Nah, sampai akhirnya malam pun tiba. Karena terlalu jauh dari rumah, akhirnya dia masih di hutan. Tetapi dia tidak berani untuk diam. Dia tetap berjalan di kegelapan hutan sampai akhirnya dia merasa sudah capek dan perlu istirahat. Tapi karena saking takutnya, dia dia memanjat pohon dan beristirahat di atas pohon. Karena dia berpikir jikalau dia berada di bawah, mungkin dia akan nanti dimakan harimau atau binatang yang lainnya akan mengganggu dia. Nah, akhirnya dia memanjat pohon dan itu adalah pohon bilang atau pohon maja. Nah, di sana dia masih takut juga. Dia masih takut dengan binatang-binatang yang akan mungkin mengganggu atau memakan dia. Kemudian akhirnya dia berkeputusan untuk istilahnya begadang sampai pagi. Nah, untuk menghilangkan kantuknya, dia memetik daun pohon tersebut. Kemudian setiap dia petik, dia jatuhkan daun itu ke danau yang ada di bawah pohon tersebut. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini. Nah, dan ternyata di danau itu ada sebuah lingga. Nah, kalau di agama Hindu, lingga itu seperti batu lonjong itu untuk pemujaan dewa Siwa. Nah, ternyata dia tidak mengetahui hal tersebut dan dia selama malam itu dia merefleksikan diri atau melakukan introspeksi diri. Setiap dia memetik daun, dia mengingat apa yang sudah dia lakukan sebelumnya di kehidupan dia sebelumnya sebagai seorang pemburu, kemudian sampai akhirnya dia merasa bersalah dan memutuskan untuk tidak lagi menjadi seorang pemburu di pagi hari. Kemudian di pagi harinya gimana? Ya sudah, selesai gitu aja. Selesai, dia pulang tanpa ada hewan buruan yang dia bawa pulang. Dan karena malam tersebut, karena introspeksi yang dia lakukan, dia memutuskan untuk tidak lagi menjadi seorang pemburu. Dan kemudian akhirnya dia menjadi tua, sakit, dan akhirnya meninggal. Nah, karena dosa-dosanya dia, akhirnya dia tidak mendapatkan restu untuk ke surga. Jadi dia seperti gentayangan, kemudian akhirnya dijemput oleh anak buah dari Dewa Yama. Dewa Yama itu adalah dewa kematian. Nah, kemudian di dalam perjalanan menjemput Lubdake ini dihalangi oleh Dewa Siwa. Ya, nah Dewa Siwa kemudian oleh anak buahnya, kemudian si Lubdake ini dibawa dia ke
kayangan, dan di sana dia bisa berada di tempat yang lebih baik. Nah, dikarenakan dianggap menghalangi eh, tugas dari Dewa Yama sebagai dewa kematian, Dewa Yama menghadap ke Dewa Siwa kenapa hal itu terjadi. Dan dijelaskan bahwa Lubdaka ini itu dia sudah melakukan tapa brata. Tapa brata itu artinya di malam waktu dia di hutan sendirian dan memetik buah daun bila, itu bertepatan dengan malam Siwa. Jadi malam Siwa itu adalah malam di mana di satu tahun itu adalah malam Dewa Siwa bertapa, dan itu adalah malam suci di mana umat Hindu itu biasanya melakukan tapa brata sampai begadang sampai pagi. Nah, di sana dijelaskan bahwa si Ludaka ini sudah dia menyadari kesalahannya, kemudian dan oleh karena itu patut untuk dimaafkan dan diberikan pahala yang lebih baik. Nah, cerita ini sebenarnya adik-adik kalau saya sharing, banyak malah salah interpretasi. Salah interpretasi itu maksudnya gimana? Oh, artinya kita bisa berbuat dosa, atau juga ada malam Siwaratri di mana kita bisa menebus dosa yang sudah pernah kita lakukan, sudah habis atau hilang. Tidak, sebenarnya salah. Karena intisari dari cerita tersebut itu sebenarnya ada dua ini. Ya, pertama, tidak ada dosa yang hilang karena mengikuti hari Siwaratri. Jadi dosa yang dilakukan oleh setiap orang, dalam hal ini yang percaya itu adalah agama Hindu, itu tidak akan bisa hilang selama itu belum dibayar oleh orang tersebut atau jiwa tersebut. Jadi kalau kita akan percaya dengan adanya jiwa di setiap makhluk hidup. Nah, dosanya tidak akan hilang, dia harus menebus dosa-dosa itu dengan pahala yang baik, pahala-pahala yang bentuknya juga adalah bentuknya adalah perbuatan yang baik juga. Nah, yang sebenarnya intisari dari cerita ini itu adalah sebenarnya kita diminta itu untuk berkontemplasi atau berintrospeksi diri, melihat apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah baik atau tidak. Itu sebenarnya yang intisari dari Ludaka ini. Karena kita terlalu fokus mungkin dengan kegiatan kita, kemudian dengan apa yang kita kejar, sampai terkadang kita lupa untuk flashback. Kita lupa untuk melihat apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi ada momen-momen atau masa-masa di mana sebenarnya kita diminta untuk stay calm, tenang sebentar, coba dipikirkan kembali, dicari penyelesaiannya. Penyelesaian dalam artian terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita sudah lakukan suatu hal yang salah, misalnya kita bertengkar dengan teman, bertengkar dengan saudara, itu misalnya sampai kita marah. Itu kan marah juga salah satu dosa karena itu dianggap mengubah hawa nafsu. Ya, nah dari sana kenapa saya bisa marah seperti itu misalnya? Kenapa saya bisa bertengkar dengan saudara saya, dengan teman saya? Nah di sana jikalau sampai bisa kita merasa plong dalam artian kita bisa, oh ternyata saya bisa saya ternyata ada salahnya, sampai bisa kita memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain. Nah di sana akan tercipta suatu penyelesaian minimum terhadap diri kita sendiri. Jadi di dalam hati ini tidak mengganjal. Nah karena jikalau itu tidak terselesaikan, maka ke depan atau kehidupannya kita ke depan akan tetap terganjal itu, dan itu akan mengakibatkan atau men-trigger atau memicu dosa-dosa yang lainnya. Ya, nah itu yang tidak diinginkan, itu yang sebenarnya dihindari. Oleh karena itu kenapa ada hari Siwaratri di mana kita sebenarnya itu berkontemplasi lagi selama setahun itu apa sih yang kita sudah lakukan dan kenapa kita lakukan hal tersebut. Jikalau itu bisa membuat kita plong, tenang, maka setahun berikutnya maka akan kita hidup lebih baik lagi. Nah, itulah kenapa dosa yang dulu kita tidak akan bisa hapus, tapi kita bisa tebus itu dengan
kebaikan 1 tahun setelah kita melakukan Siwaratri. Nah, jadi itu sedikit adik mengenai cerita Ludake ini dari agama Hindu, dan mungkin hal universal atau nilai yang umum bisa kita ambil dari cerita ini, yaitu yang pertama, bahwa apa yang dosa atau apa yang kesalahan-kesalahan, janganlah bilang dosa itu, bilanglah kesalahan kita yang dulu itu tidak akan bisa hilang, karena dia akan tetap melekat dengan diri kita maupun dengan orang lain. Namun kita bisa melakukan kontemplasi, introspeksi diri kah, melihat lagi apakah saya harus minta maaf atau mungkin harusnya minta maaf, harus dengan bicara dengan orang lain, yang orang kita ajak bertengkar dan segala macam. Nah, itu yang bisa kita ambil hikmahnya atau kita ambil poinnya dari cerita Luna. Nah, demikian adik-adik sedikit sharing saya mengenai sebuah cerita dari agama Hindu, dan saya harap adik-adik bisa memberikan cerita dengan menceritakan juga nilai dari cerita yang adik-adik ketahui di agama masing-masing, ya, supaya kita bisa tetap sharing dan kita tetap selalu saling mensupport. Oke, baik, demikian. Nah, terima kasih atas waktunya. Oke, see you next time.